Hari ini teman-teman, senang rasanya bisa berbagi tips and trick dan simulasi langsung dengan teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Untuk share screen saya, apakah sudah bisa dilihat? Sudah tertampil Mbak Jana untuk share screen-nya? Oke, Oke, kita hari ini akan membahas atau membedah soal TBS LPDP bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk tes bakat skolastik yang sebentar lagi akan dilakukan ya. Dan juga untuk pelaksanaannya juga akan dilaksanakan bertahap dan uh, disesuaikan dengan jadwal yang diberikan oleh pihak LPDP. Jangan lupa untuk buku panduannya dibaca dan juga untuk um, rundown-nya untuk komputernya dipersiapkan ya teman-teman. Oke. Okay. Ya, perkenalkan saya Sharon Virginia. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah mengisi untuk simulasi dan bedah soal TBS. Saya award di LPDP PK 257. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, oke. Oke, nama Sharon Virginia. Saya award di LPDP tahun 2024 sama kayak teman-teman di tahun 2004 yang lalu di bulan September ini saya juga sedang mempersiapkan TBS di tahun kemarin untuk di bulan ini. Kemudian saya sudah menyelesaikan PK saya, PK 257, dan juga saya adalah lulusan pendidikan fisika Universitas Sriwijaya, S1-nya. Dan sekarang berkat support beasiswa LPDP, saya bisa melanjutkan studi saya S2 di Universitas Diponegoro, jurusan fisika. Oke, Oke, harapannya semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit tips and trick yang diberikan pada webinar hari ini untuk menyelesaikan soal dengan mudah, dan juga teman-teman kalau bisa tetap tetap optimis untuk tes TBS-nya, relax dan juga uh, terus belajar, banyak-banyak latihan. Semoga teman-teman bisa lulus di batch 2 dari beasiswa LPDP di tahun 2025 ini. Oke, lanjut. Untuk tes bakat skolastik itu gunanya untuk mengukur potensi teman-teman ya, atau kemampuan belajar seseorang yang mendasari kemungkinan seseorang bisa berhasil ketika mendapatkan kesempatan untuk belajar, terutama di jenjang yang lebih tinggi. Oke, tes bakat skolastik ini memiliki total waktu pengerjaan selama 90 menit yang terdiri dari 3 subtes. Yang pertama itu penalaran verbal. Penalaran verbal itu terdiri dari 23 soal dan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Di sini lumayan banyak soalnya, berarti kita memperkirakan 30 menit per 23 soal, kemungkinan 1, berapa menit kita harus menyelesaikan soal tersebut. Dan penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif untuk waktunya cukup panjang, tapi kemungkinan untuk soalnya kita harus lebih teliti. Lebih teliti supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang benar. Penalaran kuantitatif ini terdiri dari 25 soal. Nah, yang terakhir itu pemecahan masalah. Pemecahan masalah terdiri dari 12 soal yang dikerjakan dalam 20 menit. Oke, untuk malam ini kita akan membahas uh, penalaran kuantitatif ya. Dan di sini fokusnya kita akan mempelajari deret hitung, perhitungan matematika, dan kecukupan data. Kecukupan data di sini bukan soal-soal tentang soal cerita tentang kita mendapatkan informasi untuk mendapatkan jawaban, tapi kecukupan data di sini saya membahas soal-soal perbandingan. Oke, ada beberapa soal yang sering muncul di TBS LPDP, karakteristiknya kurang lebih sama dengan soal-soal TPA Bapenas dan juga TPA CPNS atau TPA BUMN. Pasti teman-teman udah cukup familiar ya dengan soal-soal TPA ya, dan juga sekarang kan lagi perjuangan untuk mempersiapkan, pasti ya harus ini ya,
pacaran dulu sama soal-soal TPA ya. Kalau saya kemarin itu saya mempelajari soal-soal TPA dari buku TPA Bapenas. Nah, oke, yang pertama kita kita langsung saja ya masuk ke ini bahasan pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang deret. Tentang deret, deret angka. Oke, tujuan dari tes ini, tes deret angka ini itu untuk mengetahui logika penalaran teman-teman, kecermatan dan ketelitian, kecepatan kita dalam berpikir, dan juga konsistensi kita dalam berpikir. Dan kemudian melihat apakah kita bisa memprediksi atau mengantisipasi kemampuan menebak suku berikutnya dan mencerminkan cara seseorang itu menyelesaikan masalah dengan memproyeksikan pola ke depan. Jadi itulah kenapa LPDP memasukkan deret angka sebagai tes bakat skolastik ini. Oke, next. Ya, sebelum itu saya sedikit membekali teman-teman dengan langkah-langkah mengerjakan. Mungkin teman-teman juga sudah paham bagaimana untuk mengerjakan deret ini. Itu yang pertama, kita harus bisa mengenali pola dasar dari deret ya. Deret yang sering keluar itu umumnya aritmatika, geometri. Aritmatika ini bisa juga negatif. Yang negatif juga bilangan negatif, nggak cuma hanya bilangan positif. Geometri, misalnya pemangkatan, selisih tingkat 2, campuran, ganjil genap, bilangan khusus, misal bilangan prima, kuadrat, kubik, faktorial, Fibonacci satu lagi. Dan kemudian gimana sih supaya kita tuh bisa ngerjain soal deret dengan cepat? Yang pertama, nggak lain nggak bukan banyak-banyak kerjain soal. Karena dengan mengerjakan soal kita bisa melatih kecepatan mata kita untuk melihat pola dari deret tersebut. Nah, biasanya untuk mengenali deret yang sering keluar itu deret kuadrat, deret kubik, deret prima, dan deret Fibonacci. Kalau Fibonacci itu penjumlahan dari angka-angka sebelumnya. Contoh yang bisa kita lihat ini kan, itu 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3. Pokoknya angkanya berkesinambungan dijumlahkan terus-menerus. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kita bisa mengerjakannya itu dengan waktu yang lebih singkat. Kita udah familiar nih dengan soal-soal deret. Kemudian, jangan terjebak di satu soal. Ya, pasti kita tuh ingin berambisi untuk bisa mendapatkan poin setinggi-tingginya ya di TBS ini. Tapi ingat, untuk waktunya itu terbatas. Kalau bisa kita tuh untuk satu soal deret itu kita menyelesaikannya itu dalam 30 detik. Nah, kalau misalkan dalam 30 detik kita belum ketemu polanya gimana deret ini, itu kita skip dulu. Nanti kita bisa cek untuk soal yang belum kita jawab, kita bisa jawab kembali. Dan di sini kita harus fokus ke soal yang lebih mudah. Kalau misalkan kita ketemu soal yang lebih mudah, kadang kita tuh nggak sampai 20 detik untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, cek selisihnya dengan cepat. Lihat perbedaan antar angka. Kalau tidak konsisten, coba cari selisih dari selisih lagi. Misalnya dia kayak tingkat 2 deretnya. Dan juga bisa juga dia bentuknya perkalian atau pemangkatan. Nah, kalau terlalu besar loncatannya biasanya juga perkalian atau pembagian, pemangkatan atau operasi matematika lainnya. Dan di sini teman-teman harus familiar dengan operasi matematika kayak tambah kurang kali bagi dan juga punya pengetahuan tentang bilang-bilangan khusus ya, teman-teman ya. Oke. Tips ya, yang pertama, latihan soal. Nah, dengan latihan soal kita bisa melatih refleks berpikir, kita bisa mengenali pola dengan cepat, dan juga satu lagi fokus dan relax. Dan jangan lupa untuk manajemen waktu, dan juga jangan kayak stres, aku harus bener kayak kerjain aja relax, let it flow, tapi kita tetap harus strict to the time ya, tetap strict ke waktu ya. Karena kalau misalkan kita tertekan, kita stres dalam mengerjakan soal dan juga tidak rileks, takutnya nanti ngeblank. Oke, contoh soal deret. Nah, di bagian ini kita akan bahas berbagai contoh soal deret angka ya. Oke, mari kita belajar bersama. Ntar kita buka kolom chatnya dulu ya. Oke, soal deret ini polanya gimana? Oke, nanti di note ya. Ini Foni Yudia Marharani. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Siap-siap ya teman-teman? Ayo
coba kerjain 544, 509, 474, 439. Di sesi sebelumnya saya memberikan clue di sini. Menurut saya teman-teman mungkin udah sering latihan, pasti udah bisa ngelihat polanya, udah bisa ngelihat polanya. Ayo teman-teman, coba jawab A. Oke, saya to everyone. Siapa ini saya ini? Cappy. A, iya benar. A. Oke. Ya, mostly jawabannya ya A, teman-teman ya. Mari kita lihat. Oke, kita lihat kan 544 dengan 509. Coba kita lihat polanya. Ini kan dikurang 35 ya. 544 dikurang 35 itu 509. 509 dikurang 35 itu 474. 474 kita kurang dengan 35 itu 39. Jadi jawabannya pola aritmatikanya itu bedanya 35. 35 dan polanya berkurang ke belakang, tidak bertambah. Jadi suku berikutnya itu 439 kita kurangkan dengan 35. Jadi jawabnya 404 ya teman-teman. Oke, benar nih. Selisih 35, Jasmine Arsya. Keren. Next, nomor 2. Ini 200, mudah juga kok. Cepet-cepet, ayo. Biasa kan kemarin cepet banget teman-teman jawabnya. 201, 202, 204, 207. Jawabannya. Let's see. Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Ada yang jawab D. Coba yang jawab D, Mbak Sasti. Bisa open mic, kenapa jawabannya D? Iya itu soalnya polanya yang 21 ke 21 kan tambah 1, terus tambah 2, terus tambah 3. Salah, sorry, tambah 4 ya. 211. Sorry Kak, salah ngitung. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Sasti. Mari kita bahas. Lanjut. Oke, ini kan 201 ke 202 itu plus 1. Untuk 202 ke 204 itu plus 2. 204 ke 207 itu plus 3. Di sini jadi penambahannya itu berurutan ya. Nah, jadi pola penambahannya itu selisih dengan peningkatan. Berarti selanjutnya, kalau ini ditambah 3, berarti selanjutnya harusnya ditambah 4. Jadi teman-teman yang jawabannya bener ya. Oke. Mbak Sasi terima kasih ya atas ini partisipasinya. Oke, lanjut lagi ya. Ini angkanya dimulai dari 8 ya teman-teman. Oke. 8, 22, 8 lagi, 28, 8 lagi. Dari sini itu jelas banget. Udah kelihatan polanya gimana. Ayo jawabannya apa? Ya. Oke, pinter-pinter ya teman-teman ya. Let's see. Oke, suku ke-6 berada di posisi genap. Ini kan 22 ke 28 itu selisihnya 6. Kalau ini 8 itu adalah polanya. Pola di sini 8 tidak berubah. Berarti 8, 22, 8 lagi, 28. Ibaratkan 8 itu adalah garis yang membatasi antara kedua bilangan. Jadi 28 ditambah 6, 34. Benar sekali jawabannya teman-teman yang jawab keren. Lanjut ya. Soal selanjutnya. 80, angkanya dimulai dari 80 ya teman-teman. 80, 10, 70, 15, 60. A. Oke, banyak yang jawab A ya. Mari kita lihat jawabannya. Oke, di sini 80, 70, 60 itu dia satu pola. Dan di sini dianya minus 10. Berarti ini kan polanya kayak ada angka yang polanya beda, ada dua pola di dalam urutan angka ini. Dan juga 15, 10 ke 15, 5 berarti selanjutnya juga harusnya ditambah dengan 5 ya. Ya, benar jawabannya 20. Si? Ya, terdapat dua subderet yang bergantian. Deret pertama itu posisi ganjil 80, 70, 60, bedanya minus 10. Bedanya itu 10. Dan deret kedua itu posisi 10, 15, bedanya itu 5. Jadi suku ke-6 berada di posisi genap, yaitu 15 ditambah 5,
adalah 20. Oke, selamat ya teman-teman. Ya, semoga bisa lulus ya. Semoga bisa cepat ngerjain soal TBS-nya nanti, khususnya di semua bagian lah pokoknya. Sukses. Selanjutnya teman-teman, di nomor 5, angkanya dimulai dari 36. Ini mudah banget nih. Mudah banget. Kak Safira, Kak, ini bukan. Ini Kak Sharon Virginia. Jawabannya B. Oke. 36 ke 34, 2. 34 ke 40, ke 34. 30 ke 28, 2. 28 ke 24, 4. Berarti polanya selang-seling ya di sini. Dan angkanya, dan kita bisa lihat langsung patternnya gimana. Nah, benar sekali yang jawabannya 22. 36 ke 34 minus 2, 34 ke 30 minus 4, 30 ke 28 minus 2, dan 28 ke 24 minus 4. Ini mudah banget ya teman-teman ya. Dan juga di sini mungkin kendalanya itu adalah soal yang banyak dengan waktu yang cukup terbatas, dan juga soal yang butuh pemahaman lebih dengan waktu yang cukup terbatas juga. Jadi di sini banyak-banyak latihan soal, jadi kita bisa melatih refleks kita, dan kita bisa melatih intuisi kita untuk mengetahui pola dan juga mengetahui informasi dari yang diberikan oleh soal. Next. Oke. Angkanya dimulai dari 31. 31, 29, 24, 22, 17. Ayo teman-teman. Jangan kendor semangatnya. A jawabannya. A. 31 ke 29 bedanya 2. 24 ke 29 ke 24 bedanya 3. 24 ke 22 bedanya 2. 22 ke 17 bedanya. Oke, di sini berarti ada 2 pola juga ya, teman-teman. Ya, 5 ya, mohon maaf. 31 ke 29 itu adalah minus 2, 29 ke 24 minus 5, 24 ke 22 minus 2, 22 ke 17 minus 5. Berarti di sini polanya berselang-seling, minus 2, minus 5, minus 2, minus 5. Jadi di sini untuk selanjutnya itu setelah minus 5, 17 harusnya dikurangkan dengan minus 2, dikurangkan dengan 2. Jadi 17 dikurang 2, jawabannya 15. Benar sekali ya teman-teman. Udah pinter-pinter ya. Lanjut, soal selanjutnya. Ini polanya agak lumayan ya. 0,8,8,28,28. Oke, ayo cepat. Cepet-cepetan lagi. 0,8,8,28. Belum ada jawab. Nanti aku bahas baru kalau misal ada 3 jawaban. Kayaknya teman-teman bingung ya di sini ya. 0 ke 8 itu bedanya 8. 8 ke 8 tidak ada bedanya ya, teman-teman di sini. 8 ke 28 bedanya 20. 28 ke 28 bedanya tidak ada bedanya juga. Mari kita lihat ya. Oke. Nah, di sini juga bisa dia ditambahkan 8 ya. Ditambah 8 kemudian ditambahkan 20. 8 ke 20 itu selisihnya adalah 12. Nah, di sini bertambah 12 dianya kemudian. 8 ini ya saya coba tulis ya. Ini 8 ke, saya mohon maaf saya nggak punya stylus. Oke. Oh, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa ditulis ya. Oh, nggak bisa. Oke, ini kan teman-teman dari 0 ke 8 itu selisihnya 8. Kemudian 8 ke 20 itu 8
selisihnya itu 20 dan 8 ke 20 selisihnya itu 12. Lalu 20 ditambah 32 itu harus selisihnya juga 12. Jadi di sini 28 harusnya ditambah dengan 32. Jadi jawabannya itu adalah 60. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Mohon maaf saya terkendala karena saya tidak bisa menulis di layar. Nah, ini bisa ya. Ini kan ada 0,8. Ini perbedaannya itu 8. Ini nggak ada bedanya ya. Nah, berarti yang kita tinjau itu yang ini ya. Bedanya itu 20. 20. Ini tidak ada bedanya, berarti di sini 8 ke 20 bedanya 12. Dan 20 di sini harusnya ditambah juga dengan 12. Jadi 32. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Teman-teman, jadi 28 ini nantinya dijumlahkan 28 dijumlahkan dengan 32. Dijumlahkan dengan 32, jawabannya DU. Ya ampun, udah ada yang jawab untuk soal selanjutnya ya teman-teman. Jawabannya E. Izin tanya, kenapa Kak kita bedakan? Ya, tadi sudah saya Kakak jelasin ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan nanti di akhir sesi ya teman-teman. Nah, selanjutnya 2, 12, 32, 72, dan 152. Oke, teman-teman banyak jawabannya E ya. Mari kita lihat bahasannya. Oke, ini. Nih, pembahasannya. Yang pertama, polanya itu 2 dikali 2 ditambah 8, 12. Ini kan kita pakai pola yang 2 ini ya, teman-teman. Kemudian 12 dikalikan 2, 12 dikalikan 2 itu 24 ditambah 8, jadi 32. Polanya perkalian ya, di sini bukan penjumlahan lagi ya. 32 dikalikan 2, 64 ditambah 8, jadi 72. Selanjutnya 72 dikalikan 2 ditambah 8, 152. Dan 152 ini kita kalikan dengan 2, itu ditambahkan dengan 8, jadi hasilnya 312. Untuk ini 302 ya teman-teman ya, ditambah 8. 304 ya teman-teman, 304 ditambah 8, 312. Benar ya. Oke, next. Oke, kita jawab lagi soal selanjutnya teman-teman. Jangan hilang semangatnya, jangan kendor. Karena bentar lagi tesnya 6, 17, 18. Nah, ini udah jelas banget nih. Udah jelas banget, kelihatan banget nih polanya. Pokoknya 17 itu ibaratkan tiangnya, tiang penyangga antara dua angka ini. 6, 18, 30. 6 itu adalah 6 kali 1, 18, 6 kali 3, 30, 6 kali 5. 135, berarti selanjutnya harusnya angka. Ada yang jawab B, 42. Oke, let's see ya. Polanya berulang ya. Tiap selang satu suku muncul angka 17. Jadi di sini harusnya 42. Nanti. 42. Dikarenakan kan ini 6. Saya coba tulis pakai ini ya, biar teman-teman ngerti ya. Oke, jadi kita fokus ke angka 6, 18, dan 30. 6 itu perkalian antara 6 dikalikan 1. 18 itu angka ini didapatkan dari 6 dikalikan dengan 3. 6 dikali 3. 30 itu didapatkan dari 6 dikali 5. Nah, di sini kan polanya bisa kita lihat itu 1, 3, dan 5. Berarti angka selanjutnya harusnya adalah 7. Oke, berarti untuk angka selanjutnya setelah angka 17 ini adalah 6 dikalikan dengan 7. Itulah kenapa jawabannya yang benar adalah 42. Masuk ke soal selanjutnya. 1, 5, 6, 11, 17, 28. Aku kasih clue deh. Yang di sini itu Fibonacci. Coba, ada yang bisa nggak? Polanya bisa beda-beda ya, Kak? Ya bisa lah, karena kan tiap deret itu polanya itu tidak menentu. Dan juga dari meskipun polanya tidak menentu,
kan itu terus berulang kan. Jadi kita bisa identifikasi patternnya gimana dan gimana kita bisa dapetin hasil akhirnya dari pattern yang sudah kita identifikasi tersebut. Oke, jawabannya 45 Fibonacci. Oke, mari kita lihat. Ya, benar kali teman-teman. Di sini itu 6 didapatkan dari angka pertama dijumlahkan dengan angka kedua, yaitu 1 ditambah 5, 6. Dan angka selanjutnya dijumlahkan. Karena pola Fibonacci kan penjumlahan dari angka yang sebelumnya. Nah, 17 itu didapatkan dari 11 dijumlahkan dengan 6. Dan 28 didapatkan dari 17 dijumlahkan dengan 11. Berarti untuk angka selanjutnya itu adalah penjumlahan antara angka 28 dan angka 17. Jadi yang kita dapat adalah 45. Oke, benar sekali teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini mudah ya teman-teman. 24, 12, 48, 240. Ini pola, meskipun selisihnya jauh, ini berarti bukan penjumlahan. Ini harusnya entah dia perkalian atau pemangkatan. Coba ya teman dijawab dulu ya. Nanti saya nggak kasih clue dulu untuk di soal ini. Jawabannya D. D. Oke, mostly teman-teman jawabnya D ya. Oke, mari kita bahas. Polanya itu 2 dikalikan 2, 4. Didapatkan ini 4. 4 dikalikan dengan 3, 12. Oke. Selanjutnya juga 12 dikalikan dengan 4, 48. Dan 48 dikalikan dengan 5, 240. Berarti untuk yang selanjutnya, polanya itu kan berurutan dari 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti 48 dikalikan 5 itu dapatnya 240. Berarti 240 ini, karena polanya tadi berurutan dari 2 hingga ke 5, itu harusnya dikalikan dengan 6. 240 kita kalikan dengan 6, jawabannya adalah 1440. Oke, benar semua ya teman-teman jawabannya. Nah, atau ada pola yang lain lagi? Andris Kurniawan, coba dijelaskan untuk pola lain yang didapat dari pola yang ini. Andris. Oke. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya, teman-teman. Dan juga misalnya nanti pola yang kalian dapatkan tidak sama dengan pola yang saya jelaskan ini dan jawabannya benar, itu nggak apa-apa. Karena pola itu nggak saklek. Setiap orang itu pasti ngelihat soal itu dengan pola yang berbeda-beda. Asalkan jawabannya sama, it's okay, itu masih bisa dipakai. Lanjut ya. Nah, ini angkanya lumayan besar nih. 6.096, 3.048, 15.24, 762. Kalau angkanya terus mengecil, itu kemungkinan ini pembagian. Clue-nya pembagian. Oke, jawabannya E. Mostly jawabannya E ya, teman-teman. Ayo kita bahas. Next. Ya, di sini setiap sukunya dibagi 2. 6.096 kita bagikan dengan 2, kita dapatkan 3.048. Nah, 6.096 dibagikan dengan 2, kita dapat suku keduanya. Kemudian suku kedua ini kita bagikan dengan 2 lagi, kita dapat suku ketiganya, yaitu 1.524. Dan 1.524 ini kita bagikan dengan 2, kita dapat suku keempatnya, 762. Berarti untuk mendapatkan suku kelima, kita harus membagi 762 dengan 2. Jadi jawabannya itu 381. Oke, benar ya teman-teman jawabannya? Jawabannya E. Next. 96, 12, 9, 18, 15. Di sini polanya lumayan jelas ya teman-teman. Cukup mudah. Ayo cepet-cepetan lagi. B. Oke, mostly jawab B ya. Next. Untuk mempersingkat waktu kita bahas. Nah, pola di sini kan kita bisa lihat kan sebelumnya kita sudah
pernah ketemu soal deret yang punya dua pola. Nah, di sini ada pola 9, 12, 18, dan satu lagi pola 6, 9, dan 15. Oke. Nah, 9, 12, 18 itu kelipatan 3 plus 3 plus 6 dan plus 9. Berarti ini juga polanya itu ditambahkan dengan 3. Polanya bertingkat 9, 12, 18. 9 ke 12 3, kemudian 12 ke 18 itu 6. Nah, berarti selanjutnya itu harusnya 18 ke ini 9 ya. Dan polanya itu masing-masing bedanya 3 di bawah. Oke. 18 kita tambahkan dengan 9 itu 27. Sini kita nggak cari pola yang selanjutnya ya. Kita cari pola dari 6, 9, 15. 6, 9, 15 polanya sama. 3 plus 6 berarti selanjutnya harus kita tambahkan dengan 9. Jadi 15 kita tambahkan dengan 6, mohon maaf ya. Jadi 15 ditambah dengan 6 itu jawabannya 21. Jawabannya. Oke, pola 2000. Oke, next ya. 3, 6, 10, 15, 18, 22, dan 27. Oke, kalau pakai min 3 dikali 2, bisakah? Kalau jawabannya sama, bisa. Oh, ini jawabannya. Jawabannya 21 ya, teman-teman. Ini 21. Jawabannya A untuk soal selanjutnya. Mesti jawab A. Oke. 30. Oke, selisih antar suku itu 3, 4, 5, 3, 4, 5. Berulang ya. Dari 3 ke 6. 3, 6 ke 10, 4, 10 ke 15, 5. Kemudian 18 ke 15 ke 18, 3, 18 ke 22, 4, dan 22 ke 27, 5. Jadi di sini polanya itu berulang. Ya. Jadi selanjutnya 3, 4, 5, selanjutnya itu harus ditambahkan dengan 3. Ditambahkan dengan 3 berarti jawabannya 30. Benar ya teman-teman? Nah, selesai kita untuk bahasan soal deret. Sebelum saya masuk ke bahasan selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Boleh open mic? Untuk supaya mempersingkat waktu, saya beri untuk 3 penanya ya, teman-teman. Aku juga A30, iya benar. Ada penanya, kita jawab pertanyaan dari sini ya, coba. Oke. Pertanyaan terkait soal ini atau boleh tanya di luar soal? Boleh tanya di luar soal, boleh tentang soal juga. Tentang soal yang sebelumnya boleh juga untuk ditanyakan. Mbak Foni Yudia, silakan kalau misalkan ingin ada pertanyaan. Yang soal tadi, Kak, saya bingung polanya. Soal yang mana? Yang ini ya? Kak, kemarin apakah kakak tahu PG dari kampus, Kak? Ya, boleh silakan open mic kalau yang ingin bertanya. Halo Kak Sherin, selamat malam. Kak, halo, selamat malam. Iya, sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya terkait soal saya yang tadi yang pertama itu 222, yang pertama kali itu, Pertama kali ya? apakah bisa dibuka dulu untuk pesannya? Oh, boleh diketik ulang lagi, Mbak? Oke, Soalnya siap. udah Sebentar. tenggelam.
Sing reading. Oke, triple 2, 2, 2, 2, 4, 1. Dan di tengahnya kosong ya. Kemudian 12, kemudian 1/2. Ini 12 ya teman-teman. 12, 1/2. Kemudian polanya kosong lagi dan 48 terakhir. Oke. Ini kemungkinan dia pelompatnya 2 ya. 2 ke 2. Oh, 48 1/4 per 4 minus 1. Oke. 1,0. And then 1, 12 setengah 48 1/4 and then terakhir minus 1. 2 ke 1/4 ini bisanya 1. 12 setengah 48 1/4 minus 1. Lompat 2 ya Kak, ada 3 deret. Iya benar, ini lompat 2. 1 ke 1/4 kemudian ya. Ini ya Mbak, kita coba lihat 2, 2, 2, 4, 1, kemudian kosong. Di sini yang angka yang dicari 12 setengah. Kita bisa kaitkan angka setengah dengan angka 1/4. 48, 1/4, dan terakhir 1 ya, min 1. Oke. Kayak gini. 1/4 ke 1/2. 1/4 ke 1/2, kemudian ke 1, dan kemudian ke 2. Jadi di sini 2 dibagi 1, 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1, 1 dibagi 2 dapatnya setengah, dan setengah dibagi 2 dapatnya 1/4. Berarti kita bisa identifikasi kalau lompatnya di sini lompatnya 2 ya. Dan kemudian 2 ke 4. 2 ke 4 berarti 2 dikalikan dengan 2 dapatnya 4. Kemudian 4 ke 12. Berarti 4 dikalikan dengan 3. Ini 2 dikali 2, ini dikali 2. Kemudian yang selanjutnya ini dikalikan dengan 3. Yang ini selanjutnya juga 12 ke 48 itu berarti dikalikan dengan 4. Oke. Untuk selanjutnya itu tidak ditanyakan ya, yang min 1 ya. Berarti kita fokus ke angka 2 ini ya, karena lompatnya ke sana. Ke angka yang kosong. 1, kemudian ke angka yang kosong 1 lagi. Jadi 1, 2, 1 ke 2 itu dikalikan dengan 2. Berarti yang selanjutnya 2 ini dikalikan dengan 2 juga, berarti di sini 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 2, ini kan dikali 2 berarti, dikali 2. 4 dikali 2 harusnya 8. Jadi jawabannya itu 4 ke 8. Karena dia di sini lompatnya lompat 2. Oke. Bisa dipahami? Halo, Mbak. Iya, terima kasih, Kak. Teman-teman, apakah ada jawaban lain? Yang belakangnya ada min 1, Kakak. Oke, min 1 ke sini. Tadi jawaban lain ada Kak Razira Balkis 1 dan 0. 1 dan 0. Oke. Mbak Razira Balkis, kemungkinan ada pola lain bisa dijelaskan? Ada pola yang 2 sama jawaban yang
Jawaban kedua itu berkaitan sama yang min 1 terakhir, Kak. Jadi saya kurangin 1 gitu, Kak. 2 kurang 1, 1. 1 kurang 1, 0. 0 kurang 1 min 1 gitu, Kak. Oh, iya benar. 2 kan dia jawabannya. Oke, di sini saya ulangi lagi ya. Pak. Terkendala. Dua, 4, 1, 0, 12, 1/2, kemudian 48, 1/4, dan terakhir min 1. Oke, di sini angka dia deretnya ini deret lompat 2 karena kita bisa lihat dari 2 ke 4 dan 48 itu ada dikali 3 sama dikali 2. Dan di sini kita fokus ke angka 1 untuk bisa dapat angka ini, angka yang dikosongkan ini, angka 1 ke angka yang dikosongkan, kemudian ketemu di angka yang dikosongkan lagi, kemudian kita ketemu angka 2 setelahnya, angka 2. Kemudian ini 2 ke 4 dikalikan dengan 2, 4 ke 12 dikalikan dengan 3. Di sini 12 ke 48 dikalikan dengan 4. Oke. Nah, di sini 2, benar kata Kak Razila Bartus tadi, 2 dikurangkan dengan 1, jawabannya di sini kita dapatkan 1. Kemudian 1 lagi kita kurangkan dengan 1, di sini jawabannya 0. Dan kemudian 0 ditambahkan dengan min 1, jadi di sini angkanya min 1. Oke, benar untuk polanya minus 1 untuk di angka yang di titik-titik. Oke, bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Next, satu penanya lagi ya. Kalau gini memang harus lihat pilgan biar pasti. Ya, karena itulah LPDP untuk soalnya itu berupa pilihan ganda 5 opsi. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalkan tidak ada, saya lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya ya, teman-teman. Bahasan selanjutnya itu perhitungan matematika. Perhitungan matematika ini diujikan karena khusus untuk mengukur kemampuan berpikir logis dari calon awardee melalui angka. Kemudian untuk mengukur daya konsentrasi saat menghadapi soal numerik. Kemudian juga untuk mengukur ketahanan mental di bawah tekanan waktu. Karena di sini kita mengerjakan soal yang cukup banyak di waktu yang mepet. Soalnya itu kalau misalkan dikerjakan dalam waktu yang cukup panjang itu mudah untuk dikerjakan. Tapi karena soalnya itu dikerjakan dalam waktu yang pendek, jadi kita ngerjainnya itu under pressure. Dan juga untuk mengukur kecepatan dalam mengambil keputusan. Jadi di sini kita untuk perhitungan matematika dituntut untuk bisa berpikir cepat. Dan kemudian mengukur kemampuan memecahkan masalah kuantitatif ya, ini kan perhitungan. Untuk gimana caranya biar bisa ngerjain soal perhitungan secara maksimal, biar bisa dapat skor maksimal, nggak lain nggak bukan kalau saya menyarankan tetap banyak-banyak latihan soal. Karena dengan banyak-banyak latihan soal, itu kita bisa familiar, kita bisa melatih refleks kita untuk mengerjakan soal dengan cepat. Dan juga langkah-langkah mengerjakan soal perhitungan matematika ini yang harus diperhatikan, kita harus membaca soal dengan teliti. Dan juga identifikasi data-data penting, misalkan informasi yang diberikan soal, misalnya tentang hari, atau tentang jumlah, tentang penghasilan. Biasanya kan soal-soal matematika tentang itu, atau tentang perbandingan. Kita harus identifikasi dengan benar untuk informasi yang diberikan oleh soal. Selanjutnya, kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, cek jawaban bila ada waktu. Kalau nggak ada waktu, udah, yang penting udah kejawab semuanya. Dan juga terakhir itu latihan manajemen waktu. Kalau di sini saya biasanya kalau untuk belajar
tes perhitungan matematika, saya mengerjakan soal, misal 50 soal dalam 50 menit. Saya menargetkan saya bisa menyelesaikan soal itu selama 1 menit untuk satu soal. Saya bisa menyelesaikan satu soal dalam 1 menit. Dan juga 50 soal dalam 50 menit itu nggak apa-apa kalau kita nggak nyampe 50 menit. Tapi at least kita untuk hari-hari berikutnya kita improve terus, kita latihan terus. Misal di hari pertama, di percobaan pertama kita untuk 50 soal 50 menit, itu kita bisa mampu menyelesaikan 30 soal. Nah, berarti di hari selanjutnya cari soal yang beda. 50 soal, kita harus bisa 40 menit improve. Untuk hari selanjutnya lagi 50 menit. Dan kita harus bisa kayak jaga kecepatan kita, speed kita dalam mengerjakan soal. Oke, next ya. Kita masuk ke soal. Satu lagi, relax, jangan panik. Dan juga jangan panik dalam mengerjakan soal, karena takutnya kalau nggak relax, itu nantinya blank. Soal yang pertama, mudah. 25% dari 80 sama dengan berapa dari 300? Tentang persentase. Untuk mikrofonnya bisa di-mute. 25% dari 80 sama dengan berapa persen dari 300? 25% dari 80 berapa? 20 kan? Berarti 20 itu sama dengan berapa persen dari 300? Oke, ditunggu jawabannya. Untuk kalau misalkan ada 3 jawaban di sini saya akan langsung bahas. 25% dari 80. 20 sama dengan berapa persen dari 300? Jadi 20 itu berapa persen dari 300? 20 per 300 dikalikan dengan 100%. Hasilnya berapa? D. Ada yang jawab D, 66,7%. Berarti jawabannya ini 6,666% karena pembulatan. 66,7. Oke, sip. Ya, 25% dari 80 itu adalah 20 ya, teman-teman. Nah, misalkan X dari 300 itu sama dengan 20. X persen ya, X persen itu berapa? Jadi di sini untuk cara mudahnya 20 per 300 dikalikan dengan 100. Jadi 20 per 3. 20 per 3 kan sama dengan 6,66 ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bulatkan jadi 6,67%. Oke, benar ya yang jawab 6,67%, jadi jawabannya D. Oke, masuk ke soal yang selanjutnya. Ini aljabar ya. Informasinya adalah jika 2P sama dengan akar 135, jadi akar dari 13,5 berapa? Di sini informasinya adalah 2P. 2P sama dengan akar 135. Oke. Jadi 13, dan kita harus tahu 13,5 ini berapa? 13,5 berarti dia harus dikalikan dengan akar 10 kan supaya bisa dapat 135 dikalikan dengan akar 10. Dia bisa masuk ke dalam akar. 13,5 dikalikan dengan 10, 135. Akar 135. 35. Sedangkan 135 itu adalah 2P. Jadi jawabannya adalah 2P. Dia seharusnya 2P dikalikan dengan akar 10. Ada nggak di sini 2P dikalikan dengan akar 10? Ini akar 10. Oke, coba kita lihat ya pembahasannya. Jadi jawabannya adalah ini ada akarnya 2P ke akar 10. Bukannya akar 10 Kak. Iya benar, 2P per akar 10. Iya, per akar 10. Oke, saya ulangi lagi ya. Itu akarnya per. Ya, bukan.
Ya, ini kan 2P. Dua P sama dengan 135 akar 135. Nah, P sama dengan akar 135 dibagikan dengan 2. Bisa juga kayak gini. Dan yang ditanya itu adalah 13,5, kira-kira berapa? Berapanya P? Berapanya P atau berapanya 2P? Gitu. Jadi 135 itu dibagi dengan akar 10. Nah, jadi 2P per akar 10. Di sini jawabannya 2P per akar 10. Oke. Jelas ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jika M adalah 40% lebih besar daripada N, maka berapa persen N lebih kecil dari M? M berarti M adalah 140 M. 140% N. Anggaplah N adalah 100%. N 100%. Maka berapa persen N lebih kecil dari M? Oke, bahas ya. N adalah 100, di sini katakanlah N adalah 100 dan M adalah 140. Karena informasinya adalah M lebih besar 40% dari N. Dan N ini harusnya lebih kecil dari M. Jadi 140, jadi ini kan 140 M dikurangkan dengan N sama dengan 40. 40. Kemudian ini kan 40, itu kira-kira berapa persennya? Per 140. Dikali dengan 100%. Dikalikan dengan 100%. Oke. Oke. Jadi jawabannya 40 per 140 itu 0,286. 0,286 dikalikan dengan 100%. Jadi jawabannya itu adalah 28,6%. Karena kan dikalikan dengan 100%. Jadi jawabannya A. Ya benar, Larat, A. Oke, jawabannya A. Benar ya teman-teman? Nah, untuk operasi penjumlahan, perkalian, dan juga pengurangan, kita dahulukan yang pertama, pembagian dan perkalian ya. Oke, dicoba dulu ya, teman-teman. Dahulukan pembagian dan operasi perkalian. 14 dengan 2, berarti 7 ya. 7. Kalau untuk perkalian dan pembagian itu derajatnya setara. Dia kalau ada penjumlahan perkalian, dahulukan perkalian. Kalau misalkan ada pengurangan atau pembagian, dahulukan pembagian. Dan juga setara, nggak apa-apa mau dahulukan pembagian atau perkalian, karena dia setara. Dan kalau misalkan ini kan pengurangan kan, di dalam kurung, berarti ini juga harus dikerjakan terlebih dahulu. 5 kuadrat dikurang 9, berarti 25 dikurang 9 itu 16 ya. 16. Oke. 7 dikali dengan 16. Jawabannya belum ada yang ngejawab. Cepat. C. Ada lagi yang jawab C? Ini 16 ke 4, berarti 4. Ya. Oke, ini kita utamakan yang di dalam kurung dulu ya. 5 kuadrat dikurang 9 itu 16 hasilnya.
16 hasilnya. Kemudian kita utamakan yang pembagian 14 dibagi 2, 7. 16 dibagi 4, 4. Dan kemudian kita kalikan ya 7 dengan 16. Hasilnya 112. Dan kemudian 112 dijumlahkan dengan 4. Jawabannya 116. Nah, oke, ini untuk jawabannya tidak ada jawabannya teman-teman. Untuk soal ini. Jadi jawabannya 116. Tidak ada yang sesuai dengan abjadnya salah nggak? 116. Iya benar teman-teman, jawabannya 116. Oke, next ya. Gaji bulanan Dina dan Rika berbanding 5 dan 7. 5 berbanding 7. Selisih gaji mereka adalah 800. Berarti si Dina itu 5 dan Rika itu 7. Dan gaji mereka adalah 800. Di 7, selisihnya adalah 2. Dina itu adalah 5 dan Rika adalah 7. Rika adalah 7. Oke, Rika dikurang Dina itu adalah 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Berarti 2 untuk berapa? Untuk gajinya ini, untuk bilangan gajinya berapa? Jadi 2X, katakanlah di sini 2X itu sama dengan 800.000. 800.000. Selisihnya kan 2 kan? Nah, X berapa? 800.000. 800.000 dibagi dengan 2. Jadi X-nya adalah 400.000. 400.000. Berapa gaji Rika? Di sini gaji Rika kan 7 nilainya. 7 dikali 400.000. 7 dikali 4 berarti 2.800.000. Ya, benar jawabannya E. E. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang petani membagi sebuah lahan seluas 2.520 meter persegi kepada 3 anak. Dengan perbandingan 3, 4, dan 5. Berarti ada 3 anak ya. Katakanlah A, B, dan C. A3, B4, dan C5. Berapa meter persegi lahan yang didapat anak kedua? Anak kedua berarti katakan di sini 4. B. Dan totalnya kalau kita jumlah 3 ditambah 4 ditambah 5. 3 plus 4 plus 5. Banyak yang jawab deh ya. Pintar-pintar teman-teman, langsung kita jawab. 3 plus 4. Ya, 3 plus 4 plus 5, 12. Jadi totalnya ini kan ada 2.520. 2.520. Kita bagi dengan 12. Dibagi dengan 12 adalah 25. 2, 1, 10. Jadi kalau dia dibagi dengan 12 itu 210. 210 itu dikalikan dengan 4 karena anak keempat, anak kedua itu mendapatkan 4 bagian. 4 dikalikan dengan 210. 4 dikali dengan 210. Didapatlah hasil 840. D jawabannya teman-teman. Oke, banyak yang benar di sini. Masuk ke soal selanjutnya. Jika A sama dengan 5, tentukan 2A kuadrat plus 5A dikurang dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27. 2A. A kuadrat 25. 2 dikali A. Oke, mudah ya teman-teman. Ini tunggu jawabannya. A. Oke, mostly jawab A. Lanjut kita bahas. 2 dikalikan 25. 5 didapat dari 5 kuadrat. Karena A kan di sini A adalah 5. A kuadrat berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25. Kemudian 5A. A adalah 5. 5 dikalikan dengan 5. Jadi 25. 3 pangkat 3. Itu 27. Jadi 20 plus 25
ditambahkan dengan 27 itu adalah 48. Kalau di sini cara cepatnya 25 dengan 27 min 2. 50 min 2, 48. Jadi jawabannya adalah A, 48. Next. 36 dibagi dengan 3. Untuk operasi pembagian dan perkalian itu setara ya teman-teman. Oke, cepat jawabnya. Mikir. D. Cepat ya, Kepi. Novriandini, E. D. Let's see jawaban mana yang benar. 36 dengan 3. Di sini kita utamakan, terserah mau utamakan pembagian atau perkalian terlebih dahulu karena mereka berdua untuk perkalian dan pembagian itu setara. Kecuali penjumlahan dan pengurangan ya. 36 dibagi 3, 12. Kemudian 12 ini selanjutnya hasil dari sini dikalikan dengan 2. Yaitu 24. Dan selanjutnya kita operasikan 7 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. Dan 8 dikali 4, 32. Oke, kita jumlahkan semuanya. Antara 36 dibagi 3 dikali 2 ini jawabannya adalah 24. Selanjutnya ditambahkan dengan 7 kuadrat 49. Selanjutnya dikurangkan dengan 8 dikali 4 yaitu 32. Jadi untuk operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian ini itu hasilnya 41. Jawabannya D. Ya, maaf salah D. Ya. Jawabannya D. Soal selanjutnya, seorang pedagang membeli 100 kg beras dengan harga 10.000 per kilogram. Kemudian dijual 30% lebih mahal. Berapa keuntungan yang diperoleh? Oke, seorang pedagang membeli beras 100 kilo dengan harga 10.000 dan harus dapat 30 dan dijual 30% lebih mahal. Berapa keuntungannya? Berarti untuk modal awal pengusaha itu adalah 1 juta rupiah. 10.000 dikalikan dengan 100 kilo. 1 juta rupiah. Berarti dia dijual 30% lebih mahal. Berarti dikalikan dengan 30%. 30%-nya adalah 300.000 dari untuk totalnya ya. Jadi dia untuk satu kilonya itu kita bagi 300.000 dengan 100. Berarti untuk 1 kilonya dia mendapat keuntungan 3.000 rupiah. Jadi jawabannya keuntungan yang diperoleh adalah 300.000. Karena dia 30% dari 1 juta. Mudah banget ya teman-teman ya. Next, seorang tukang kayu memiliki 150 meter kayu dan ia ingin membagi kayu tersebut menjadi beberapa bagian dengan panjang masing-masing 2,5 meter. Berapa bagian yang diperoleh? Ini cuma soal pembagian, teman-teman. Ayo, cepat jawabnya. A. Oke, cepat banget ya. Pinter semuanya. Next. 150 dibagi dengan 2,5. Ya, benar sekali jawabannya 60. Next, sebuah perusahaan ingin menyampaikan 1.000 produk ke toko dalam 5 hari. 1.000 produk dalam 5 hari. Jika setiap hari harus dikirimkan jumlah yang sama, berapakah produk yang dikirim per hari? Berarti per hari, per 5 hari itu harus semuanya terkirim 1.000 produk ini. 1.000 dibagikan dengan 5 hari. Jawabannya adalah 200 produk yang harus dikirimkan per harinya. Kak, maaf untuk perkalian dan pembagian karena setara harusnya dilakukan dari kiri dulu nggak ya? Takutnya ada yang salah tangkap kalau dibilang terserah. Oke, yang mana? Ya, kalau itu tuh, kalau untuk perkalian dan pembagian itu setahu saya tetap dianya setara ya untuk pengoperasiannya. Dan kalau dari kanan untuk yang soal tadi, coba ya, kita coba dari kanan. Untuk yang dari kanan misal 2 ke 3. 3 kali 2 itu 6 ya. 6 dibagikan 6. Berarti 36 dibagi 6 di sini jawabannya itu 6. 6 ditambah 7 kuadrat. Dikurang dengan 8 dikali 4. 649. 649 minus 8. Oke, ya. Jawabannya ya tetap harus dari kiri dulu ya. Next, kita lanjut ke soal yang selanjutnya ya.
to everyone. Terima kasih, Okta. Nah, untuk soal perhitungan ini sudah selesai. Sebelum saya lanjutkan ke part berikutnya, saya persilakan satu penanya. Untuk 95 partisipan dipersilakan jika ada pertanyaan. Lanjut. Oke, ini saya lanjutkan ya. Yakin mau lanjut? Oke, baik, saya lanjutkan ya untuk part selanjutnya. Untuk part selanjutnya yang kita bahas adalah tentang kecukupan data. Kecukupan data di sini tujuannya itu untuk mengukur kemampuan berpikir logis, sama ya kayak perhitungan yang tadi. Dan juga untuk mengukur kemampuan memecahkan masalah. Dan juga mengukur kecepatan dalam mengambil keputusan. Kurang lebih sama dengan tujuan dari tes perhitungan matematika yang tadi. Langkah-langkah mengerjakan soal, baca soal dengan teliti, identifikasi informasi penting, dan juga kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Next, masuk ke soal. Ya, pertama, usia ayah saat ini 45 tahun dan usia anak 15 tahun. Berapa tahun lagi usia ayah akan menjadi 2 kali usia anak? Ini kita mainnya variabel ya, teman-teman. Ayah adalah A, saat ini dia berusia 45 tahun. Dan kemudian anak, AN, berusia 15 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi usia ayah? Berarti 2A, berarti usia ayah itu A, mohon maaf, A sama dengan 2 AN, 2 kali usia anak. Oke, jawabannya C. Let's see. Kita bersihin dulu yang ini ya. Langkah pertama, kita harus definisikan dulu variabel. Nah, misalnya X di sini kita tahun ya. Kemudian usia ayah sekarang 45 tahun dan usia anak 15 tahun. Oke. Kemudian buat persamaan usia X tahun lagi, usia ayah beberapa tahun lagi itu harus sama dengan 2 kali usia anak untuk beberapa tahun lagi. Ini variabelnya sama ya. Dan kemudian usia ayah menjadi 2 kali usia anak ditambah dengan X tahun. Kita nggak tahu tahunnya berapa karena tahunnya yang dicari. Nah, 45 plus X, 45 ini usia ayah ditambah X tahun, tidak tahu berapa tahun itu, sama dengan 2 kali 15 plus X. Jadi 45 plus X sama dengan 30. Karena ini kan kenapa 2X? Karena dia di dalam kurung, jadi 2-nya dikalikan ke dalam kurung dulu. 2 dikali 15, 30. 2 dikali X, 2X. Jadi 45 dengan 45 plus X sama dengan 30 plus 2X. Kita kelompokkan. Yang konstanta kita kelompokkan di sebelah kiri, dan kemudian yang variabel kita kelompokkan di sebelah kanan. 45 minus 30 itu 15, dan 2 min X itu adalah X. Jadi di sini kita dapatkan X adalah 15 tahun ya. Jadi untuk jawabannya yang benar adalah 15 tahun. Oke, C yang benar jawabannya. Next, lanjut ya. 20 pekerja mengerjakan proyek dalam 30 hari. Beberapa pekerja jika ingin selesai dalam 24 hari. Di sini ini adalah perbandingan. Perbandingan, kalau misalnya perbandingan itu berbalik nilai, maka nilai yang dibutuhkan, misalkan variabel ada dua variabel di sini, pekerja dan hari ya. Kalau misalnya 20 pekerja dapat menyelesaikan selama 30 hari. Berarti kalau misalkan 24 hari, berarti pekerjanya harus bertambah lagi kan? Di sini dianya berbalik nilai. Jadi dua variabel ini berbalik nilai. Untuk cara mengerjakannya, kita pakai metode yang sini. Kita kelompokkan dulu, misalkan ini pekerja dan hari. Pekerjanya yang pertama itu 20 pekerja selesai dalam 30 hari. Dan 24 hari, kira-kira yang dibutuhkan berapa pekerja di sini?
Nah, berarti untuk 24 hari, kira-kira pekerja yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih sedikit? Karena kan dia pengennya lebih cepat. Logikanya, untuk waktu tempuh yang lebih sedikit, itu berarti kita butuh pekerja yang lebih banyak. Nah, dari situlah didapat kalau dia ini bisa kita identifikasi kalau soal ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Karena variabel yang kita inginkan, kalau misalkan variabel tersebut ingin dikurangi, maka kita harus menambahkan variabel yang selanjutnya. Variabel yang kedua, variabel pekerja. Nih, contoh. 20 dikalikan dengan 30 di sini ya. Ini udah langsung operasi perkalian. Ini didapat dari pekerja. Pekerja per 20X, 30 per 24. Kita balik. Berarti X per 20 sama dengan 30 per 24. Jadi 24X, X sama dengan 20 dikali 30. 20 dikali 30. 20 dikali 30 itu 60 dibagi dengan 600 dibagi dengan 20. Oke. Jawabannya adalah 25. Jadi di sini 25 tambahan 5 pekerja ya, dari awalnya 20 pekerja jadi 5 pekerja. Jadi 25 pekerja dengan tambahan 25 pekerja. Dengan tambahan 5 pekerja. Next. Mobil dinas sebuah instansi memerlukan 8 liter bahan bakar untuk menempuh jarak 120 kilo. Ini berarti variabelnya itu adalah bahan bakar dengan jarak. 8 liter bahan bakar dapat menempuh 120 km. Berapa liter bahan bakar yang dibutuhkan bila mobil menempuh 180 km? Jadi logikanya di sini semakin banyak, semakin jauh jaraknya, bensin yang dibutuhkan juga harusnya semakin besar dong. Kalau yang sebelumnya, kalau misalnya hari yang kita inginkan itu semakin cepat, berarti kita butuh pekerjanya yang semakin banyak. Hari yang dibutuhkan semakin sedikit, pekerja yang lebih banyak. Dan juga di sini kan untuk waktu jarak tempuh yang lebih jauh, berarti logikanya kita butuh bahan bakar yang lebih banyak. Untuk soal ini itu diidentifikasikan sebagai perbandingan yang senilai. Karena kalau untuk perbandingan senilai itu dua variabel itu setara, linear, sama-sama bertambah jika variabel yang selanjutnya bertambah. Kalau berbalik nilai itu berbalik, dia yang nggak linear. Kalau misalnya variabel tersebut bertambah, maka ada variabel lain yang berkurang. Oke, lanjut kita bahas di sini. Bahan bakar sebanding linear dengan jarak tempuh. Jadi 8 per 120, 8 liter menempuh 120 km, dan berapa liter ini menempuh 180 km. Jadi X kan, X liter. X liter kita operasikan saja kalau perbandingan kayak ini pakai kali silang, 8 dikalikan 180 dibagikan dengan 120. Maka didapat hasilnya 12 liter. Ini merupakan contoh soal sebanding nilai. Selanjutnya, sebuah kendaraan lapangan berjalan dengan kecepatan 60 km per jam dan menempuh perjalanan selama 4 jam. 60 km menempuh perjalanan selama 4 jam. Jika kecepatan dinaikkan menjadi 80 km per jam, kira-kira waktu yang dibutuhkan bertambah atau berkurang? Ini soalnya berbalik nilai atau senilai? Berbalik nilai. Berkurang, berarti ini merupakan soal berbalik nilai. Jadi untuk misal variabel kecepatan di sini, velocity ya, V, 60 dan 80. 60 km per jam ini itu ditempuh selama waktunya 4 jam. 4 jam. Nah, waktu yang ditempuh untuk 8 km per jam ini kan semakin cepat. Kira-kira berapa X? Jadi 60 tetap dikelompokkan dengan variabel yang sama per 80. Nah, untuk variabel yang selanjutnya kita balik. Kalau yang linear itu tidak usah dibalik pengoperasiannya. Kalau yang berbalik nilai itu harus dibalik. X per 4. Harusnya kan di sini kan 4 per X ya kalau dia senilai ya. Tapi kalau berbalik nilai dia harus dibalik. 60 dikali 4, 240 sama dengan 80X.
Kita sederhanakan aja ya, nolnya kita coret. Jadi X sama dengan 24/8. 24/8 harusnya jawabannya itu 3 jam. C jawabannya. Oke, banyak yang benar ya C jawabannya. Next. Sebuah kolam di kantor dapat diisi oleh 3 keran dalam waktu 6 jam. 3 keran 6 jam. Jika ditambah 1 keran berarti jadi 4 keran ya. Dengan debit yang sama dengan keran yang sebelumnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam tersebut? Berarti di sini untuk waktunya itu berkurang ya. Karena kan dia ditambah, dibantu dengan 1 keran lagi. Untuk banyak keran sih. Oke, cepet-cepet ya jawabnya B. Benar. Kerannya itu 3, yang kedua itu 4. Selama 6 jam, ini X jam kita tidak tahu. Dan X ini yang kita balik. 3/4 X per 6. Oke, 4X sama dengan 3 dikali 6. 18. Jadi, 18 dibagi 4, jawabannya 4,5 jam. Benar. Next. Banyak yang benar jawabannya B. Satu tim kerja terdiri dari 15 orang, dapat menyelesaikan tugas dalam 18 hari. Jika ditambah 5 orang, berapa hari tugas akan selesai? Berarti awalnya pekerjanya itu ada 15 orang. 15 orang kemudian ditambah 5 orang. Jadi 20 orang. 15 plus 5. 20 orang. Kalau 15 orang ini bisa menyelesaikan dalam 18 hari, kalau 20 orang bisa menyelesaikan dalam berapa hari? Berarti hari yang diselesaikan selama oleh 20 orang ini lebih cepat daripada yang diselesaikan oleh 15 orang. 15/20, caranya sama dengan soal yang sebelumnya, sama dengan karena dia berbalik nilai, karena ada variabel 1 bertambah dan variabel satunya lagi berkurang, itu variabelnya kita balik, X per 18. Cara cepatnya ya. 5 dikali 8, 15 dikali 8, 120, sama dengan 20X. Jadi X-nya adalah 12 hari ya teman-teman. Jawabannya B benar, mari kita lihat pembahasannya. Ya, benar. Jawabnya adalah oke, 15 dikali 18. 20 dikali T. Jadi jawabannya adalah 14 hari. Karena ini kan 8, 15, mohon maaf ya. 15 dikali 8. Jawabannya adalah 12 hari teman-teman. Karena ini pembahasannya nggak benar. Pakai cara yang ini tadi. 15 dikalikan 8, 120. Dibagi dengan 20. Oke, ini untuk pembahasannya agak keliru lah ya teman-teman. Mohon maaf, untuk jawabannya yang benar adalah A. 12 hari. Next. Jika jari-jari lingkaran bertambah 50%, maka luas lingkaran bertambah. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nah, ini untuk luas lingkarannya ini sebelum dia bertambah ya. Kalau dia bertambah 50%, berarti 1 plus setengah. 50% kan setengah kan? Jadi 1,5 atau 1,5. 1,5 per 2. 1/2 kita desimalkan 1,5. 1,5 pi dikali 1,5 kuadrat R kuadrat. Sama dengan 2,25 R kuadrat. Oke, 2,25 R kuadrat, pi R kuadrat. Jadi di sini kan awalnya untuk pi R kuadrat ini kita hitung 1 ya. 2,25 pi R kuadrat dikurang dengan pi R kuadrat. Ibaratkan 2,25 dikurang 1. Jadi jawabannya adalah 1,25. Kalau kita persentasekan kita
kalikan dengan 100, jadi 125%. Jadi, luas lingkarannya bertambah. Oke, jawabannya 125%, jawab D. Nah, soal selanjutnya, sebuah trapesium sama kaki memiliki sisi sejajar 8 dan 14. Berarti di sini kalau kita gambar trapesium ya, ada sisi sejajar, sisi sejajarnya yang di bawah, 8 dengan 14. Serta tinggi 5 cm. Tingginya 5 cm. Keliling trapesium tersebut adalah, ini trapesiumnya sama kaki ya. Berarti di sini sama-sama 5. Berarti di sini harusnya panjangnya itu 8. Ini kan panjang totalnya adalah 14. 14. Di sini 8, 14 dikurang 8, kemudian dibagi 2. 14 dikurang 8, 6 dibagi 2, berarti sisi sampingnya 3 dan 3. Kita harus tahu sisi miringnya supaya kita tahu kelilingnya. Karena keliling trapesium itu adalah semua sisi ditambahkan, keempat sisi ini ditambahkan. Kalau untuk Pitagoras, 3 dan 5 harusnya berapa? Oke, sini 5 kuadrat plus 3 kuadrat itu dapat 34 ya. Nggak bulat hasilnya di sini. Kelilingnya adalah 8 plus 14 plus 2 kali 3 akar 4. Karena di sini kan 2 akar 34. Karena di sini panjangnya ini 2 akar 34. 2 akar 34. 22 plus akar 34. Kita cari nilai yang paling mendekati dengan 34. Akar 34. Yang paling mendekati adalah 5. 5,5. Karena kan kalau 36 kan itu 6 kuadrat. 6 kuadrat itu mendekati selisih 2. Berarti di sini 5, sekian, 5,5 ke atas, 5,6 di sini kita pakai. 5,6 itu jawabannya 11 kan. Di sini kenapa jawabannya di sini 11,6? Karena perkiraan kalau misalkan 36 itu 6, berarti kalau 34 kurang dari itu berapa? 5, berapa? 5, yang mendekati 6. Jadi 22 ditambah dengan 2 kali akar 34. 2 kali 5,5 misalnya, 2 kali 11. 2 kali 11 itu 33. Jadi itulah kenapa di sini jawabannya 33,66. Yang paling mendekati adalah jawabannya B, 34. Oke, untuk selesai ya teman-teman untuk soalnya. Kita sudah di akhir sesi. Silakan untuk 2 penanya. Kalau malu-malu bisa ditulis di chat pertanyaannya. Tapi kalau bisa open mic. Oke. Oke. Udah paham semua ya teman-teman, berarti untuk pembahasan kita hari ini untuk soal-soalnya juga tidak terlalu sulit, dan juga di sini untuk soal-soal tersebut kita harus kerjakan dengan mengumpulkan informasi yang benar dan detail dari informasi yang diberikan oleh soal. Oke, kalau misalnya tidak ada penanya, izinkan saya untuk menutup ya teman-teman. Oke, saya kasih kesempatan. Oke, berarti tidak ada penanya ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sedikit kata dari saya, you are what you think big and become great. Jadi berpikirlah positif, berpikirlah besar, dan jadilah hebat di kemudian hari. Oke, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Semoga sukses untuk pelaksanaan tes bakat skolastiknya dan ditunggu menjadi awardee LPDP di tahun 2025 ini. Semangat teman-teman. Terima kasih Kak Cerin. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya. Iya, makasih banyak Kak Cerin atas waktunya. Oke.
Oke, saya izin live Kita ya, tutup ya Kak. teman-teman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.